Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di video pembahasan pengenalan komputasi. Kali ini untuk modul 4, Stream Data Analysis, materinya solver pada Excel. Sebagaimana yang teman-teman udah baca juga di modul, untuk modul ini kita bakalan belajar salah satu fitur tambahan yang dimiliki oleh Excel, yaitu bernama solver. Dan di sini aku asumsikan teman-teman udah baca juga untuk penjelasan di modulnya, sehingga di video ini aku bakalan langsung ngebahas contoh gimana cara pakai solver di kasus yang nyata, kayak gitu. Sebenarnya juga ini kasusnya yang aku pakai, kasus yang ada di modul, tapi di sini aku bakalan jelasin step by step-nya lebih detail supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Kayak di sini aku udah punya eh, tabel yang bakalan kita lengkapi, yang bakalan kita selesaikan pakai fitur solver, yaitu tentang mengoptimalisasi jumlah penjualan gitu untuk masing-masing jenis makanan. Dan di sini udah diketahui ada sejumlah jenis makanan gitu ya, dari solmayo, roti bakar, dan seterusnya. Dan nantinya kita bakalan nentuin berapa yang harus diproduksi supaya keuntungannya ini bisa maksimal kayak gitu. Dan nantinya bakalan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi kayak gitu. Nah, untuk ketentuan-ketentuannya sendiri itu ada 4, sebagaimana yang udah disebut juga di sheets ini. Yang pertama, jumlahnya harus berbentuk angka bulat. Nah, di sini kan bakalan ada kolom yang nantinya diisi gitu ya, berupa banyaknya produksi tiap makanan. Nah, itu harus berupa bilangan bulat. Ya, itu pastilah ya, karena kan nggak mungkin ngejual makanan kayak 1,5, 2,5 gitu kan nggak mungkin. Jadi pasti harus berupa bilangan bulat, kayak gitu. Untuk yang kedua, jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, di sini kan diketahui juga kapasitas produksinya itu 200. Ini tuh maksudnya jumlah yang eh, diproduksi nanti totalnya itu harus sama dengan 200. Jadi kan ini nanti bakalan ada produksinya masing-masing gitu ya untuk tiap jenis makanan. Nah, itu kalau dijumlahkan, ini masing-masing jumlahnya jumlah keseluruhannya itu harus sama dengan 200. Lalu yang ketiga, itu jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Nah, di sini kan di kolom yang di sampingnya itu ya, ada perkiraan penjualan per hari. Nah, di situ untuk jumlah yang harus dibuat di setiap jenis makanan itu nggak boleh melebihi perkiraan penjualannya. Jadi misalnya untuk risol mayo nih, dia disebutin perkiraan penjualannya itu 60. Berarti nanti jumlah produksinya harus kurang dari atau boleh juga pas sama dengan 60, kayak gitu. Jadi intinya ini harus kurang dari sama dengan sel sebelahnya, kayak gitu lah. Lalu ketentuan berikutnya, yang keempat, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Nah, ini ya pasti ya, sebagaimana bisnis pada umumnya, sebagaimana orang jualan pada umumnya, pastinya modal yang dikeluarkan untuk memproduksi itu harus memenuhi modal yang kita miliki gitu. Jadi kalau di sini dia bilang modalnya 2 juta, ya total yang dikeluarkan itu harus kurang dari atau sama dengan 2 juta, kayak gitu. Nah, itu ketentuan-ketentuan itu yang nantinya bakalan menjadi dasar kita untuk menentukan parameter di solvernya, kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke penentuan parameter solver, itu ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan, terutama terkait dengan uh, rumus-rumus yang ada di selnya. Jadi, kalau misalnya sel-sel itu perlu ada perhitungan tertentu, itu teman-teman harus tuliskan dulu rumusnya. Jadi, misalnya ini, kan di sini kita bakalan ngehitung jumlah total yang harus dibuat, jumlah total makanan yang harus dibuat, dan itu nanti bakalan menjadi salah satu parameter kita. Nah, di sini di sel totalnya ini harus ditulis bahwa dia itu adalah jumlahan dari sel-sel ini gitu. Jadi sebelum masuk ke fitur solvernya, sel ini harus dituliskan dulu rumusnya gitu. Jadi di sini udah aku tulis sama dengan sum dari sel B2 sampai B6. Kayak gitu. Terus selanjutnya di sel bagian ini, bagian modal. Nah, modal yang kita keluarkan itu adalah hasil kali dari jumlah makanannya dengan harga modalnya gitu kan, dengan biayanya.
Makanya di sini aku kasih rumusnya itu B2 kali D2 gitu. Jadi jumlah yang harus dibuat berapa dikalikan dengan harga satuan modalnya. Kayak gitu. Nanti bakalan muncul di sini harusnya. Setelah kita udah tahu jumlah yang harus dibuatnya. Dan seterusnya untuk jenis makanan lain juga ditulis rumusnya. Dan untuk total sama juga kayak yang tadi gitu ya. Jadi karena ini menyatakan total modal, berarti rumus di sel ini adalah jumlahan dari modal-modal setiap jenis makanannya gitu. Nah, sama juga untuk yang total keuntungan, ini rumusnya mirip kayak yang tadi, yaitu hasil kali antara jumlah yang harus dibuat dengan keuntungan per piecesnya gitu. Jadi nanti kan di sini bakalan muncul berapa gitu ya dari hasil solvernya, dan nanti di total keuntungan ini bakalan muncul berdasarkan rumus ini gitu. Jadi ini harus ditulis dulu rumusnya B2 kali E2 dan seterusnya. Lalu sama juga kayak yang tadi, karena ini menyatakan total, berarti kita tulis di sini rumusnya sum. Kayak gitu. Nah, setelah setiap sel yang kira-kira butuh rumus itu teman-teman udah lengkapin, baru teman-teman bisa pakai fitur solver yang kayak gitu. Jadi, sebelum memakai fitur solver, pastikan setiap sel yang emang perlu rumus itu harus dilengkapin dulu gitu. Karena kalau nggak gitu, takutnya solvernya ini tidak tepat gitu dalam memberikan solusinya kayak gitu. Kayak karena ini udah kita isi semua ya, kita sekarang coba masuk ke fitur solvernya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, teman-teman pakai fitur solver yang udah teman-teman install. Untuk petunjuk installnya udah ada di modul ya, jadi teman-teman tinggal ikutin aja, harusnya nggak susah karena cukup simple untuk install solvernya. Di sini tempat solver itu bakalan muncul di tab data. Kalau teman-teman udah pada install, nanti di tab data ini bakalan ada solver di bagian kanan sini. Jadi tinggal teman-teman klik aja. Nah, nanti bakalan muncul box kayak gini gitu ya. Nah, ini yang aku tadi sebutin. Jadi kita harus mengatur parameter yang menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahannya kayak gitu. Oke, kita mulai dari objektifnya dulu. Objektif itu apa? Sesuai penjelasan yang di modul ya, objektif itu nilai yang bakalan kita optimisasi. Jadi dalam hal ini, karena kita kasusnya berbisnis gitu ya, berjualan, ya otomatis yang pengen kita optimalkan adalah di keuntungannya, kayak gitu kan. Dan namanya keuntungan, pasti kita pengen keuntungannya sebesar mungkin, semaksimal mungkin. Makanya di sini, aku set untuk objektifnya itu adalah total keuntungan. Klik sel ini, nih ya, sel G7. Terus untuk penentuannya dia maksimum gitu. Karena kita maunya si total keuntungan ini harus semaksimum mungkin. Gitu. Lalu lanjut ke changing variable cells. Ini itu menyatakan variabel yang nantinya bakalan uh, kita utak-atik gitu atau variabel keputusannya. Nah, variabel apa yang menentukan keuntungan gitu ya? Variabel apa yang bakalan berpengaruh terhadap total keuntungan? Ya, pastinya terkait sama jumlah yang harus dibuat. Karena kan keuntungan itu banyaknya produksinya dikalikan dengan keuntungan persatuannya kayak gitu. Makanya di sini kita set untuk changing variabelnya adalah si sel-sel yang ini. Gitu. Jadi jumlah-jumlah yang harus dibuat ini akan menjadi variabel keputusannya. Kayak gitu. Sekarang kita masuk ke constraints-nya, yaitu berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tadi yang udah aku bacain. Jadi, di sini kita bisa urut aja sesuai ketentuan yang ada di sini gitu ya. Yang pertama kan jumlah harus berbentuk angka bulat. Nah, otomatis di sini sel-sel ini isinya harus bilangan bulat gitu. Nah, untuk menambahkan constraint itu teman-teman bisa klik add. Nah, nanti bakalan ada muncul box kayak gini. Cell reference itu menyatakan sel yang berisi variabel yang dipersyaratkan gitu ya. Jadi di sini kan ngomongin tentang jumlah yang harus dibuat, berarti kita pilih selnya yang ini gitu. Lalu untuk constraint-nya,
di sini kita bisa pilih dulu tandanya apa gitu ya, mau apa. Dan karena yang pertama ini menyatakan masalah jenis bilangannya, jadi kita bisa pilih INT atau menyatakan integer. Jadi maksudnya si nilai-nilai di range cell ini tuh harus berupa bilangan bulat gitu. Itu untuk constraint yang pertama. Kita klik OK. Lalu kalau ingin nambahin constraint lagi, bisa klik add lagi. Kayak gitu. Nah, kita sekarang masuk ke ketentuan yang kedua, yaitu jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, ini kan menyatakan total ya, total dari keseluruhan produksinya ini harus sesuai dengan kapasitas produksi. Berarti cell reference-nya adalah si sel ini karena menyatakan jumlah totalnya. Terus untuk tandanya itu harus sama dengan, dan yang menjadi batasannya adalah kapasitasnya, yaitu 200 ini, sel yang ini. Lalu kita klik OK. Kita tambahkan lagi untuk constraint berikutnya. Yang ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Nah, ini berarti yang menjadi sel reference-nya adalah sel ini lagi gitu ya. Masing-masing jenis makanannya itu nggak boleh lebih dari perkiraan penjualannya. Berarti tandanya di sini udah benar kan ya, kurang dari sama dengan, karena di sini ketentuannya tidak bisa lebih. Dan yang menjadi constraint-nya adalah sel-sel ini gitu karena dia nggak boleh lebih dari penjualan per hari. Kita klik OK. Dan yang keempat, ketentuan yang keempat, total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Berarti untuk soal referensinya adalah jumlahan modalnya ini ya, itu harus kurang dari sama dengan, benar, tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Modal yang dimiliki itu sebesar ini, 2 juta. Oke, kita klik OK. Nah, pastikan semua komponen ini udah terisi ya teman-teman sebelum teman-teman nantinya klik solve. Jadi coba dicek lagi mulai dari set objektifnya itu di sel G7 udah bener ya, yaitu terkait dengan total keuntungannya. Lalu di sini pilih maksimum karena kita ingin memaksimumkan keuntungan. Terus untuk changing variables-nya itu adalah terkait jumlah yang harus dibuat untuk masing-masing jenis makanan, yaitu untuk selnya adalah sel B2 sampai B6, benar. Nah, untuk constraint-constraint-nya, ini constraint yang pertama, di sini mungkin kalau teman-teman lihat urutannya beda ya sama yang tadi aku kerjain gitu kan. Dia biasanya bakalan kayak auto nentuin urutannya gitu. Jadi, dia udah punya automatic constraint mana yang bakalan diselesaikan dulu oleh si sistemnya gitu. Jadi jangan khawatir kalau susunan ini tuh bakalan udah auto keset gitu. Tadi aku ngurutinnya sesuai ketentuan yang ada di soalnya supaya lebih mudah aja. Oke, ini ketentuan yang pertama itu terkait dengan yang poin ketiga ya, yaitu jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan. Terus yang kedua, ini terkait dengan yang poin pertama, yaitu berupa bilangan bulat. Terus kalau yang ketiga, ini terkait sama itu ya, kapasitas produksi. Jadi si B7 harus sama dengan B9. Terus untuk yang ini F7 kurang dari sama dengan B10 itu terkait dengan modal. Oke, nah kalau semuanya udah sesuai, teman-teman bisa klik solve. Oke, jadi kalau misalnya ada muncul box kayak gini, teman-teman cukup klik OK aja. Dan ini udah muncul solusinya, jadi dia bakalan auto muncul jumlah yang harus dibuat itu sekian. Dan kalau kita perhatikan dia udah sesuai gitu ya. Ini kan tadi syaratnya nggak boleh lebih dari penjualan per hari. Ini udah sesuai semuanya. Terus totalnya juga 200 sesuai dengan ketentuan. Lalu modalnya ini juga modalnya 970.000 kurang dari 2 juta gitu ya. Malah masih sisa banyak gitu modalnya. Dan keuntungannya juga ini 710.000 itu keuntungan maksimum yang bisa diperoleh. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk materi solver ini tidak terlalu sulit, step by step-nya bisa diikuti dengan cukup mudah gitu ya. Tapi yang menjadi tantangannya adalah justru teman-teman menentukan constraint-constraint-nya tadi, karena itulah yang menjadi dasar si solver ini untuk menyelesaikan permasalahan teman-teman gitu. Jadi pastikan untuk mengisi parameter-parameternya tadi itu harus
sesuai banget gitu ya teman-teman. Jangan sampai ada yang terlewat, terus juga objektifnya jangan sampai salah, terus maksimum minimumnya itu juga harus tepat gitu ya. Dan mana yang bakalan jadi variabel keputusannya itu juga harus diperhatikan. Kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video pembahasan materi modul 4 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk persiapan teman-teman menghadapi praktikum modul keempat. Semangat teman-teman semua.